Halo semuanya, kenalin aku Alif dan di video kali ini aku akan menjelaskan terkait dengan letter writing. Nah, di video kali ini aku akan jelasin soal tipe dalam surat, jenis surat itu ada apa aja, kemudian juga secara tata bahasa itu penulisannya seperti apa, general structure-nya seperti apa. Kemudian aku juga akan merekomendasikan aplikasi surat menyurat yang aku pakai saat ini untuk mencari teman baru, melatih skill writing aku yang mungkin bisa cocok nih buat teman-teman. Oke, yuk kita mulai. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, aku ada satu contoh surat nih. Teman-teman bisa lihat di sini, kira-kira ini masuk ke dalam tipe surat apa ya? Apakah masuk ke dalam tipe surat informal atau masuk ke dalam tipe surat formal? Yap, betul banget. Ini termasuk ke dalam tipe surat informal atau tipe surat pribadi ya. Jadi bukan surat yang formal yang biasanya dipakai dengan bahasa yang kaku gitu kan. Nah, ini bisa dilihat dari kata-kata awalnya banget. Di sini ada kata my dear lovely city. Nah, ini friendly dan terkesan tidak kaku ya. Nah, jadi ini termasuk ke dalam tipe surat informal. Dan hari ini kita akan belajar lebih dalam terkait bagaimana sih dalam menuliskan surat yang informal atau surat pribadi. Oke, nah sebelumnya kita akan membedah dulu nih tipe dari surat. Jadi tipe surat itu ada dua. Yang pertama adalah formal letter atau surat formal. Biasanya surat formal ini dibuat dari satu instansi, suatu lembaga, suatu perusahaan untuk perusahaan lain, untuk instansi lain gitu ya. Jadi satu tempat untuk tempat lain ya. Atau dari satu tempat yang formal, yang apa ya, instansi besar untuk individu, tapi kesannya itu emang kaku gitu. Seperti contohnya surat penerimaan kerja gitu kan, surat apa jadwal wawancara dan lain sebagainya itu kan kaku. Nah, itu masuk ke dalam formal letter. Sedangkan kalau surat informal atau personal letter ini adalah surat pribadi yang kita tulis dengan tidak formal, dengan menggunakan kata-kata yang lebih friendly dan kepada orang-orang yang emang udah dekat sama kita atau kita mau mencoba dekat dengan dia. Contohnya adalah surat yang kita berikan kepada orang tua, surat yang kita berikan kepada teman, teman pena gitu ya dan lain sebagainya. Oke, nah personal letter sendiri nih teman-teman, seperti yang tadi aku bilang biasanya ditulis untuk orang-orang yang emang udah dekat. Contohnya ada teman, friends, parents, orang tua, sibling, saudara, and cousin. Cousin itu adalah sepupu ya. Atau bisa juga di sini teman-teman tambahin misalkan teman pena gitu ya, sahabat pena, pen pals seperti itu. Nah, eee biasanya surat ini nggak cuma ditulis untuk memberikan, informasi ya, ngasih tahu nih keadaannya, tapi juga untuk mempererat silaturahmi. The bone ini kayak semacam silaturahmi gitu ya, apa ya, keeratan, tali yang erat gitu ya di antara dua orang. Jadi surat ini bisa jadi media untuk saling bersilaturahmi seperti itu. Jadi secara social function atau fungsi sosialnya sendiri surat personal ini sangat besar sekali. Nggak cuma buat menginformasikan, tapi juga bisa untuk mempererat tali silaturahmi antara dua orang. Seperti itu. Nah, oke, kita akan melihat nih teman-teman linguistic feature atau secara tata bahasa itu seperti apa sih. Nah, pertama, secara sentence structures, akurasi pada grammar ini tetap important ya, tetap penting, tapi mungkin enggak sekaku ketika kita menuliskan formal letter. Nah, kemudian complete sentence are expected. Jadi harapannya itu ketika kita nulis surat itu kita bisa menuliskannya dengan kata yang lengkap. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Biar apa ya? Biar orang yang membaca surat kita itu dapat gambaran, oh seperti ini ya keadaan dia sekarang. Oh dia itu pernah ke sini ya gitu kan. Nah kemudian kita juga bisa menggunakan
menggunakan kata slang atau bahasa gaul gitu kan. For example, kita pakai kata-kata FYI gitu ya. Anyway gitu, atau pakai idiom gaul gitu, itu boleh banget gitu kan. Kemudian use the construction such as I will, I'm, we will. Jadi pakai singkatan ya. Jadi kita nggak nulisnya nggak I will tapi I kutip atas L itu boleh juga. Kemudian kita menggunakan use personal pronoun. Jadi menggunakan point of view-nya atau penulisannya itu kita menggunakan kata ganti personal. Aku, I, we, kita, atau you, kamu gitu. Kita nggak pakai we, kita nggak pakai they, nggak pakai he, nggak pakai she gitu ya. Ketika kita menuliskan surat, kecuali kalau kita lagi ngomongin orang gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian use active voice ya, menggunakan suara aktif gitu ya. Kemudian style. Style di sini language use may be personal like first and second person pronoun. Jadi boleh banget pakai point of view dari kata ganti pertama atau kata ganti kedua gitu ya. Kemudian be warm ya, kita harus bisa tetap hangat gitu ketika menulis surat, jadi jangan marah-marah gitu ya, jangan kayak kesel gitu kan. Use the person name you are writing to, jadi kita harus menuliskan nama orang yang kita surati gitu, it's really important ya. Dan a very sentence length kita lihat juga secara kepanjangannya ya, panjangnya itu sepanjang apa gitu, jangan sampai ternyata bertele-tele, nah itu juga nggak boleh. Kemudian write in a natural conversation style, jadi nulisnya itu seakan-akan kita lagi ngomong sama orangnya ada di depan langsung, di depannya kita langsung gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian let your personality shine through in your writing, jadi tulis apa adanya kamu gitu kan. Tunjukkan bahwa ini loh diri kamu, seperti itu lewat tulisan. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya di sini kita ada structure of personal letter. Jadi apa aja sih yang harus kita tuliskan dalam surat ya, surat pribadi. Nah yang pertama tentunya ada tanggal atau date. Di sini kita menuliskan tanggal kapan sih kita menulis surat itu. Misalkan sekarang tanggal 2 Oktober. 2nd October of 2021 gitu kan. Nah, dan ditaruhnya itu di paling atas sebelah kiri. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian ada address atau alamat kita. Ini adalah tempat di mana kita menuliskannya. Misalkan kita nulisnya di rumah, rumahnya di mana gitu kan. Atau kita nulisnya di sekolah gitu kan, sekolahnya jalannya apa gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ada salutations in name. Nah, salutation ini kayak greeting ya. Jadi greeting and the person name you are writing to. Jadi kalian memberikan salam, hello, atau kalau tadi di depannya kita dear my lovely friends gitu kan, itu juga bisa dipakai. Kemudian ada introduction. Introduction ini adalah perkenalan, kalian menanyakan kabar gitu kan. Pokoknya membuka surat. Jadi nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba langsung ke permasalahannya gitu, enggak. Tapi kita ada basa-basinya dulu nih teman-teman. Nah seperti itu. Nah kalian juga bisa menanyakan kabar, bisa juga merujuk kepada surat sebelumnya gitu kan. Nah di surat sebelumnya misalkan dia nanya soal apa nih, nah kita jawab dulu yang ada di surat sebelumnya. Seperti itu bisa dimasukkan ke dalam introduction. Biasanya ada di paragraf pertama atau di paragraf awal. Kemudian ada body. Nah, di body ini kita akan menuliskan bagian yang paling inti banget ya. Isinya adalah apa yang kalian ingin benar-benar ceritain ke orang itu. Misalkan, duh hari ini aku nyebelin banget rasanya, bla 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 bla. Nah, kalian masukkan ke dalam main tadi, seperti itu. Kemudian untuk closer ini kalian adalah part untuk kalian saying hello, tapi nggak langsung tiba-tiba udah goodbye gitu kan. Kalian bisa pakai kata-kata yang lebih friendly, kayak bilang, aku tunggu ya balasan surat kamu walaupun kita lama nih suratnya nyampe gitu kan. I'm looking forward of your letter, of your reply, itu juga bisa. Kita pakai itu gitu kan. Dan jangan lupa menggunakan kata-kata
closing yang menyegarkan, menyenangkan. Kata love you, sincerely yours, love, best regard, ya best regard and anything itu bisa banget teman-teman pakai. Kemudian kita masukin signature. Signature ini tanda tangan. Kalau nggak ada signature pakai apa? Kiss, it's okay, boleh banget gitu kan. Nah seperti itu. Kemudian kita masukin postscript atau ini tem ya atau apa tuh? Post apa tuh namanya? Post-tem gitu ya. After throwing letter, you begin with no. So postscript PS ini kayak note-nya atau catatan. Misalkan kalian bawa apa gitu. PS ya. Jadi suka ada kan PS, note. Jadi PS ini adalah postscript atau note ya. Kalian bisa menyebutkannya. Dan ini biasanya kadang ada, kadang enggak. Ya terserah sih mau ada atau enggak. Ini kayak optional aja seperti itu. Oke. Nah, di sini ada contohnya nih, kita bisa melihat secara langsung. Contohnya seperti apa di atas. Di sini teman-teman bisa lihat ada ininya apa namanya tanggal. Tanggalnya sebelah sini ya. Ya di kiri, tanggalnya di top kiri. Tapi ini untuk alamatnya di sebelah sini. Ini untuk tanggalnya dan ada salutation. Kemudian ada greeting. Dan di bagian ini how are you sweetie? Nah ini adalah introduction-nya. Jadi introduction itu boleh pendek kayak cuman nanya kabar doang boleh, atau panjang itu juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian di sini adalah main hal apa yang ingin kalian ceritakan ke temen. Kemudian ya sisanya ini adalah closer atau penutupnya. Kemudian di sini closingnya dengan kata-kata lots of love. Lots of love itu dengan banyak cinta ya. Kemudian pakai sokso itu juga boleh. Sokso itu love and hug artinya. Lana ini signature-nya bisa pakai tanda tangan asli atau cuman nulis nama aja gitu. Misal Laksa, Sana gitu boleh. Nah, PS di sini kan kata aku bilang tadi note ya atau catatan. Misalkan kalian pengen ngasih tahu, aku bawain kamu makanan banyak banget loh di dalam surat ini gitu kan. Nah, kalian bisa bilang note di situ. PS, I'm bringing a lot of souvenirs and picture. Nah, tapi ini boleh ada, boleh enggak. Jadi kalau kalian nggak mau ngasih note ya nggak apa-apa gitu kan ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lihat ini adalah aplikasi yang aku lagi pakai sekarang banget nih teman-teman, dan aku seneng banget sama aplikasi ini, cause this applications is really help me to connect with people from all around the world ya. Nama aplikasinya adalah Slowly. Send letters abroad without needing to go to the post office. Nah, jadi dari dulu tuh aku pengen banget punya sahabat pena. Nah, kalau teman-teman gimana? Pengen nggak sih punya sahabat pena, tapi itu nggak dari satu domisili gitu, tapi dari luar domisili, at least dari aku di Jawa Barat. Aku pengen punya teman dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera gitu. Atau bahkan kalau laki juga bisa pengen punya teman dari luar negeri gitu kan. Tapi kalau dulu kan kita surat-suratan ke pos gitu, malesin banget gitu, panas gitu kan, mager gitu. Nah, ternyata ada aplikasi namanya Slowly yang mana kalian bisa surat-suratan sama teman-teman dari berbagai usia dan berbagai negara dengan konsep yang beneran kayak main surat-suratan. Seperti itu. Kita akan lihat ya di sini. Oke, so ini adalah aplikasinya, ada di Android dan juga ada di Apple, dan ini udah ada di banyak negara, dan aku udah ketemu sama banyak orang dari UK, kemudian dari Netherlands, kemudian dari Canada juga ada banyak banget ya, dan banyak sebenarnya orang Indonesia ya, tapi mereka bagus banget kok gitu ya, keren banget kalau kata aku. Nah, ini adalah sedikit contoh atau sedikit tampilannya. Yang pertama ini yang ada di tengah, ini adalah profil awal. Ini Laksa, teman-teman yang mau temenan sama Laksa boleh banget ntar add aja ID-nya, aku kirimin di description box ya. Nah, si Laksa ini
Jadi sebelum kita, kemana-mana, kita akan disuruh untuk bikin Ava ya atau, profile picture tapi pakai gambar kartun seperti ini. Nah, aku gambarnya pilih seperti ini, nanti ada pilihannya banyak banget, teman-teman bisa pilih sesuai yang kalian suka. Kalian pengen mukanya seperti apa gitu kan. Kemudian di sini ada stem, stem itu adalah perangko yang kita punya gitu kan ya. Kemudian achievement ini kita udah kenalan sama berapa banyak orang gitu kan. Dan stamp collection ini koleksi stamp kita atau, ini kita ya, perangko. Nah, di bagian sebelah sini, ini adalah contoh dari teman-teman yang, aku temui gitu ya. Orang-orang yang aku temui di sini ada yang dari India, ada yang dari Makau, ada yang dari China, Vietnam, Filipina. Ini kalau ini lagi, Asia, ada juga aku ketemu dari UK, ada yang dari negara yang bahkan aku nggak tahu gitu kan. Jadi wow, it's very great ya. Nah, terus main surat-surat ini seperti apa sih? Jadi main surat-surat ini kayak gini nih ya teman-teman. Jadi ada temnya di sini, ada apa stem, ada perangko, kemudian kalian bisa nulis di sini. Ya, ini mirip banget ya kayak kita lagi main personal letter gitu, mirip banget. Dan di sini ada nama kalian. Jadi kalian bisa cerita apa aja di sini, there is no rules, kalian mau strukturnya seperti apa, yang penting enak dibaca dan ya komunikasi itu kan yang penting dua orang itu paham gitu ya teman-teman, seperti itu. Oke, nah apakah ada yang sudah tertarik untuk install? Aku nggak endorse ya karena nggak dibayar juga, tapi aku sangat suka sama aplikasi ini karena ini bantu aku banget untuk connect sama banyak orang dan nambah relasi juga tentunya nambah skill aku dalam menulis bahasa Inggris, seperti itu. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah tonton sampai habis. Sekali aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.